إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada beliau membawakan tentang kita harus bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Ini ada di Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang kedua. Itu di bab al-mujahadah. Bab artinya bersungguh-sungguh dan berjuang. Jihad. Sebab thalabul ilmi itu nggak bisa santai. Nggak bisa main-main, harus bersungguh-sungguh. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemohon keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ingat, jangan lemah, jangan malas, jangan futur. Harus semangat seorang talibul ilm. Dan kalau ada orang yang nuntut ilmu sambil main-main, ini enggak benar. Atau dakwah sambil main-main, ini enggak pernah dicontohkan oleh ulama salaf. Ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Kita harus bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan kesungguhan, kejujuran. Kemudian kita membawa bekal, bawa kitab yang kita pelajari, dan bersungguh-sungguh untuk membaca, memahami, menghafal, dan juga mengamalkannya. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya tidak bacakan seluruhnya. Yang di bab mujahadah, ada dua bab yang saya akan bacakan. Yang pertama di bab mujahadah, bab yang ke-11. Yang kedua di bab bayan kathrati turukil khair, di bab yang ke-13. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan begini, walihada kana wajiban ala syababil ummatil islamiyyati ay yata'allamul ilma ala wajhin rasikhin thabitin la ala wajhin sathhiyyin kama yujadu fi kathirin min buyutil ilm haitsu yata'allamuna ilman sathhiyyan la yarassakhu bidhihn. Beliau menyebutkan bahwa oleh karena itu wajib atas seluruh pemuda Islam untuk belajar ilmu syar'i menurut cara yang betul-betul mendalam, yang kokoh. Artinya belajarnya sungguh-sungguh, bukan belajar dengan ilmu yang dangkal, bukan. Yang mendalam, ada ta'sil. Artinya yang dikaji itu betul-betul ta'sil tentang akidah, tentang manhaj. Bukan ceramah umum, bukan tematik, bukan. Mendalam. Sebagaimana yang terdapat kebanyakan dari rumah-rumah ilmu. Artinya majlis-majlis taklim yang ada. Itu enggak dipelajari ta'silul ilma yang rasih. Mereka, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, belajar ilmu yang dangkal, yang tidak kokoh. Apa yang mereka pelajari? Ilman yaqsidu bihil insanu ay yahsulu ala bitaqa aw syahadah faqat. Itu mereka belajar tujuannya untuk apa? Untuk dapat ijazah. Ini orang-orang yang rendah ini. Orang rendahan. Dan ilmunya tidak rasikh, tidak mendalam, tidak kokoh. Tidak ta'sil.
walakin al-ilm al-haqiqi huwa al-ilmu alladhi yarsukhu fil qalb wa yakunu kal malaka lil insan hatta innal insan alladhi waffaq li hadha an-naw' min al-ilm tajiduhu la takadu ta'ti mas'alah min al-masail illa araf kaifa yukhrijuha 'ala al-adillati min al-kitab wa sunnati wal qiyas as-sahih fala budda min ilmin rasikh. Tapi ilmu yang hakiki yaitu ilmu yang menancap kuat di dalam hati seperti bakat yang ada pada manusia, sehingga orang yang diberikan taufik dengan ilmu ini, engkau dapati hampir tidak ada masalah yang datang melainkan dia mengetahui bagaimana menjelaskannya dengan dasar Al-Quran dari dalil, dijelaskan dengan dalil dari Quran dan Sunnah, dan juga qiyas yang sahih. Maka yang seperti ini harus ada ilmu yang rasikh. Wan nasul yawma fi asrina muhtajuna ila hadha an-naw' min al-ilm li'anna al-bid'a bada'a yabshu dhalamuha fi baladina hadhihi bada'an kanat naziyatan minha. Kata beliau, manusia sekarang ini, pada zaman kita sekarang ini butuh kepada ilmu yang rasikh, ilmu yang dalam. Ilmu, tentunya kalau ilmu yang mendalam ini berkaitan pokoknya masalah akidah lebih dahulu, tentang tauhid, tentang sunnah. Kenapa bid'ah ini udah mulai muncul gelapnya di negeri kita, maksudnya di Saudi Arabia. Sebelumnya itu tidak ada bid'ah, mulai muncul. Dan juga sebabnya apa? Ya karena ada orang-orang yang mereka pergi keluar, belajar di luar, terutama di negeri kafir. Mereka pulang membawa akidah yang rusak. Jadi mereka pergi wa maji'u akharin ila biladina laisu ala aqidatin salimah. Dan datang juga yang lain ke negeri kita yang mereka tidak punya akidah yang selamat. Mulai bid'ah dan seterusnya, beliau menyebutkan demikian. Kemudian kata beliau, fala budda min mujahadati ahli bid'ah wa ahli nifaq bil ilmi wal bayan wa bayanu butlani ma hum alaihi bil adillatil muqni'ah min kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallam wa aqwali salafis salih min as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan wa a'immatil huda min ba'dihim. Maka mesti ada mujahadah, ada perjuangan, ada jihad untuk menegakkan agama ini, untuk melawan ahlul bidah, orang-orang munafik, dilawan dengan ilmu dan keterangan, dan juga menjelaskan tentang batalnya apa yang mereka ada. Artinya menjelaskan tentang kebatilan mereka, tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang keyakinan, tentang apa yang ada pada mereka. Wajib dijelaskan. Oleh siapa? Orang yang berilmu, yang ilmunya rasikh. Dengan apa dijelaskannya? Dengan dalil yang memuaskan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga perkataan salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk sesudah mereka. Ini yang di bab mujahadah. Kemudian di bab yang ke-13, bab bayani kathrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Di antara semua jalan kebaikan, di antara jalan yang paling baik nuntut ilmu. Dari semua jalan kebaikan. Beliau menjelaskan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa minhum man yarghabul ilm wa talabul ilm alladhi huwa fi waqtina hadha qad yakunu afdalu a'malil badan li'anna an-nasa fil waqti al-hadir fi asrina hadha muhtajuna ila al-ilmi syar'i li ghalabati al-jahl wa kathrati al-muta'alimin alladhina yadda'una annahum ulama wa laysa 'indahum min al-ilmi illa bidha'atun muzjah fa nahnu fi hajatin ila talabati al-ilm yakunu indahum ilmun rasikhun thabitun mabniun al kitab was sunnah. Dan di antara mereka ada yang betul-betul berkeinginan untuk talabul ilmi dan menuntut ilmu,
Yang ini, menuntut ilmu ini, pada waktu kita sekarang ini merupakan seutama-utama amal badan. Menuntut ilmu ini seutama-utama amal badan. Karena manusia pada zaman sekarang ini mereka butuh kepada ilmu syar'i. Sangat butuh kepada ilmu syar'i. Perhatikan itu. Karena apa? Karena kebodohan sudah merata di mana-mana. Kebodohan yang menguasai semuanya. Orang awam itu jelas bodoh. Yang ngaji juga sebagian besar bodoh. Yang ngajinya. Ustadznya sebagian bodoh. Kata Syekh Utsaimin di sini, wa kathratul muta'alimin. Banyaknya orang-orang yang sok pinter. Sok. Orang-orang yang sok tahu, sok alim. Padahal enggak punya ilmu mereka. Yang mereka mendakwakan dirinya mereka adalah para ulama. Padahal mereka tidak punya ilmu sama sekali. Illa bidha'atun muzjah. Melainkan ilmu yang sedikit. Enggak punya ilmu. Tapi ada enggak dai-dai yang seperti itu? Banyak yang enggak punya ilmu. Ceramah, dakwah, ngajar, enggak punya ilmu sama sekali. Ini ruwaibidah. Dan ini banyak sekali sekarang ini. Dari Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan yang lainnya tentang di akhir zaman ini kathratul jahal, banyaknya kebodohan. Makanya kita wajib belajar dan belajar terus. Dan saya juga banyak ingatkan para dai untuk belajar dan belajar. Sungguh. Baca dan baca. Bukan ceramah, bukan kesana kemari ceramah, ilmu. Dan yang pelajari Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Yang disampaikan kepada umat ini tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Umat butuh ilmu. Bukan butuh uang, bukan butuh donasi. Kebutuhan mereka tetap kewajiban mereka cari nafkah. Jangan sibuk dengan donasi, mengumpulkan dana. Ilmu yang penting. Yang dibutuhkan oleh umat Islam ini ilmu. Agar mereka tahu tentang Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Agar mereka benar dalam beribadah kepada Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Itu yang penting, dakwah itu. Bukan kumpulkan uang bagaimana mereka makan. Kalau kita bilang bahwa kita ini orang yang paling peduli kepada umat ini. Dan kita paling peduli kepada rakyat ini. Siapa? Dai-dai yang mengajak kepada Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf. Kita peduli kepada mereka. Karena mereka butuh ilmu. Yang ilmu itu mereka bisa mengamalkan ilmu itu. Yang akan membawa mereka ke sorga. Itu yang tujuan hidupnya. Karena Allah ciptakan manusia ini untuk apa? Ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah harus dijelaskan bagaimana ibadah kepada Allah yang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah harus dijelaskan bagaimana ibadah. Bukan asal ibadah, bukan main-main seperti itu. Semua dipakai main-main. Dari firqah-firqah yang sesat, apakah tarekat atau yang lainnya, antum lihat bagaimana mereka bermain-main dalam ibadah kepada Allah. Kewajiban kita menjelaskan kepada umat agar mereka kembali ke jalan yang benar ini. Jadi kita butuh kepada orang-orang berilmu. Makanya wajib thalabul ilmi dan terus belajar. Dan sungguh-sungguh belajar. Bahwa kita belajar baca kitab itu pahami dengan benar, amalkan. Bukan jalan-jalan, bukan main motor, bukan segala macam, bukan. Belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Sudah banyak kebodohan, sudah banyak orang-orang yang sok tahu, yang mereka mendakwakan diri mereka orang berilmu, padahal mereka enggak punya ilmu sama sekali. Fanahnu fi hajatin ila talabatil ilm yakunu indahum ilmun rasikhun thabitun mabniun ala kitab wa sunnah. Kita butuh kepada talabatul ilm, butuh orang-orang berilmu. Maka waktu pekan kemarin saya waktu menjawab pertanyaan saya jelaskan bahwa kita butuh sejuta dai. Artinya betul-betul harus belajar orang dengan sungguh-sungguh Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena bangsa ini butuh orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana mereka beragama ini. Bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Mereka membutuhkan itu. Ilmu yang rasih, yang betul-betul kokoh, yang sabit, yang tetap, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Sekarang ini kata Syekh Utsaimin, banyak sekali kekacauan yang ada kata beliau. Karena apa? Ada orang-orang
yang mereka cuma hafal satu hadis, dua hadis, mereka sudah ceramah, sudah dakwah. Padahal mereka nggak punya ilmu. Ini dilanjutan dari penjelasan ini dalam bab bayan kasratul khair. Kemudian kata beliau begini, ini perhatikan. Walihada nara, ini saya lewati sebagiannya, enggak semua saya baca. Walihada nara anna talabil ilmi al-yawma afdalul a'mali al-muta'addiyah lil khalq, afdalu min as-sadaqah, afdalu min al-jihad, bal huwa jihadun fil haqiqati. لأن الله سبحانه وتعالى جعله عديلا للجهاد في سبيل الله وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات ويشك الناس في صدق نية المجاهدين. لا، الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu bahwa kami melihat bahwa menuntut ilmu sekarang ini lebih utama dari amal-amal yang bermanfaat untuk makhluk. Lebih utama dari apa? Dari sedekah. Sedekah itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Ini namanya amal muta'adiyah. Bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Tapi nuntut ilmu lebih manfaat daripada sedekah. Nuntut ilmu lebih manfaat daripada donasi. Nuntut ilmu lebih manfaat daripada jihad. Bahkan ini merupakan nuntut ilmu jihad pada hakikatnya. Dan karena Allah menyamakan antara nuntut ilmu dengan jihad. Allah samakan dalam Al-Quran antara nuntut ilmu dengan jihad. Bukan jihad yang dikotori dengan banyaknya syubhat, yang orang-orang teriak jihad padahal bukan jihad. Bukan. Yang orang-orang ragu tentang niatnya orang-orang yang berjihad. Bukan itu. Bukan itu kata Syekh. Tapi jihad yang hakiki, yang orang mengetahui, alladzi ta'lam ilmal yakin, yang engkau mengetahui dengan ilmu yakin bahwa mujahid itu adalah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah yang tinggi ini. Dia berjihad untuk menegakkan agama. Allah menyamakan antara nuntut ilmu dengan jihad di dalam surah At-Taubah di ayat 122. Untuk melihat وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah menyebutkan tidak patut, tidak pantas semua orang mukmin pergi semuanya ke medan perang, tidak pantas. Mesti ada dari setiap kelompok orang-orang yang belajar tafaqquh fid din. Dia tafaqquh fid din. Betul-betul belajar Al-Quran wa sunnah la pahami salah. Belajar dia. Untuk apa? Liyunziru qaumahum. Di samping dia untuk memahami agama dengan benar, dia mengamalkannya, dia juga mendakwakannya. Liyunziru qaumahum, untuk mengancam kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati. Hati-hati dari apa? Dari berbuat syirik. Hati-hati dari berbuat beda. Hati-hati dari berbuat maksiat. Hati-hati dari melalaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Dan juga kewajiban kepada makhluk. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa antara jihad dengan nuntut ilmu itu sebanding. Yang menyebutkan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 22. Faja'alallahu talabal ilmi mu'adilan lil jihad fi sabilillah. Allah menjadikan nuntut ilmu itu sebanding dengan jihad fi sabilillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Fal muhim anna turuqal khairi kathiratun wa afdaluha fima ara ba'dal faraid allati faradaha Allah huwa talabul ilmi syar'i. Yang penting semua jalan kebaikan banyak, tapi yang paling utama dari apa yang aku lihat
sesudah yang wajib-wajib yang Allah wajibkan, yaitu nuntut ilmu syar'i. Li'anana al-yawma fi darutin ilai. Karena sungguhnya kita zaman sekarang ini butuh kepada ilmu syar'i. Dan kemudian beliau jelaskan lagi, muskilah yang ada ini adalah banyaknya orang-orang yang enggak paham tentang ilmu. Dan mesti ada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu, kalau seandainya antum satu masjid ini cuma berapa ratus, yang di luar jutaan yang akan menuntut ilmu. Ya, jadi jangan antum lihat, wah ya banyak benar menuntut ilmu, sampai 500.000, kecil. Yang kan menuntut ilmu berapa juta itu? Puluhan juta yang kan menuntut ilmu. Makanya terus kita memberikan semangat orang untuk thalabul ilmi. Dan harus belajar. Dan belajar sungguh-sungguh. Nggak main-main. Bukan sambil jalan-jalan untuk ilmu. Nggak ada untuk jalan-jalan. Sambil main motor, sambil main sepeda. Nggak ada Islam itu. Itu buang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Untuk ilmu sungguh-sungguh belajar Quran dan Sunnah. Kemudian, dan kita harus terus belajar sampai yang paling tinggi. Belajar terus, nggak berhenti. Karena banyak orang belajar, kemudian berhenti. Karena problem pribadinya, keluarganya, atau yang lainnya. Bahkan juga kadang-kadang berkaitan dengan masalah politik. Kita nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan. Di zaman para ulama salaf ada nggak peperangan? Ada. Mereka tetap belajar, mereka juga jihad. Masalah politik ribut mereka, tetap belajar para ulama. Tetap yang belajar, tetap belajar talabul ilmi. Jangan disibukkan dengan berbagai macam. Ada masalah ekonomi, kesulitan. Ya mereka juga mengalami, tapi tetap mereka belajar. Ada masalah pandemi, ta'un, tetap mereka belajar. Para ulama nggak berhenti. Bersungguh-sungguh mereka belajar. Maka lahirlah para ulama seperti yang kita sudah ketahui, para ulama. Dan pada pekan yang lalu saya jelaskan, hatta dalam perang dunia kedua, perang dunia pertama atau kedua, antum lihat bagaimana muncul para ulama di Timur Tengah. Apa mereka nggak belajar tuh tiba-tiba jadi ulama? Nggak mungkin. Kecuali torekot. Tiba-tiba dapat ilmu. Dapat wangsit dari mana? Dari setan. Maka jadi mereka wali setan. Mereka belajar, hatta dalam keadaan kondisi perang belajar. Lah akhirnya para ulama. Untuk bisa lihat itu. Jadi perhatikan tuh, harus sungguh-sungguh, jangan berhenti belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jangan mengatakan, Ustaz dulu saya pernah belajar, sekarang nggak belajar. Antum sekarang lebih bodoh dari yang dulu. Gitu. Itu perkataan seorang tabi'i. Orang kalau udah berhenti belajar berarti dia lebih bodoh daripada yang dulu sebelum dia nuntut ilmu. Gitu. Ada perkataan Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm. Beliau mengatakan begini dalam Hilyah, kitabnya tipis di Mahathir, beliau mengatakan ihdar an takuna abashibr. Jangan kalian menjadi orang yang ilmunya cuma sejengkal. Jangan jadi orang yang ilmunya cuma sejengkal. Gitu. Faqad qil, kata beliau, al-ilmu thalathatu ashbar. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Wa man dakhala fi shibril thani tawadha'a. Wa man dakhala fi shibril thalith alima annahu ma ya'lam. Sungguh pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, ilmu itu ada 3 jengkal. Yang masuk pertama, yang belajar pertama, itu masih sombong. Takabbaro. Dan ini banyak yang baru ngaji nih, baru ngaji. Kok sombong nih, rasanya udah punya ilmu. Banyak tuh. Yang baru ngaji, yang jadi panitia-panitia, yang donasi-donasi yang lain. Wah, merasa anak udah berilmu. Yang penting udah ada jenggot. Enggak isbal. Emang ilmu cuma itu aja. Al-Quran wa sunnah wajib kita pelajari. Dan terus belajar. Ini banyak nih. Kalau dia jadi panitia, udah di atas ilmunya nih. Udah dianggap hatam sudah. Nah ini banyak seperti ini.
yang baru belajar udah jadi apa? Jadi ustaz ceramah. Dan ini banyak yang seperti ini. Sombong, takabbar. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ilmu itu 3 jengkal. Orang yang masuk pertama nih yang baru belajar itu sombong dia. Yang masuk di jengkal yang kedua tawadhu dia. Semakin dia belajar lagi baca kitab-kitab para ulama, dia baca lagi dan dia amalkan, tawadhu dia. Kemudian jengkal yang ketiga, man dakhala fi sirri tsalits. Yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Dia belajar lagi sampai dia buka kitab para ulama, dia tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu. Dia memahami, saya nggak punya ilmu. Kalau antum melihat para ulama terdahulu dengan kita, nggak ada apa-apanya kita ini. Kita ini nggak punya ilmu sama sekali. Setelah kita pelajari. Dan ini dibawakan oleh beliau katanya di dalam kitab Tadhkiratus Sami, tapi nggak ada dalam kitab Tadhkiratus Sami. Di dalam footnote-nya beliau katakan kitab perkataannya ada di kitab Tadhkiratus Sami oleh Ibnu Jamaah, nggak ada. Perkataan itu nggak ada. Adanya justru di dalam kitab Adabud Dunya wad Din oleh Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Cuma beda perkataannya. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah yang wafat tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan bahwa dia bawakan perkataan Imam Asy-Sya'bi. Wa qad qala Asy-Sya'bi al-ilmu 3 ashbar. Faman nala minhu shibran syama khabi'an fihi wa dhanna annahu nalahu. Wa man nala shibra tsani sagharat ilaihi nafsuhu wa alima annahu lam yanalhu wa amma shibru thalith faihata la yanalhu adun abada. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ilmu itu 3 jengkal. Orang yang dapat pertama takabbar, syamakha bi anfal, takabbar, dia sombong gitu. Dan dia menyangka bahwa dia sudah dapat ilmu, padahal belum belajar sebentar, ngaji seperti kita ini. Setahun, 2 tahun, wah belum berilmu. 3 tahun, ilmu. Merasa sudah berilmu, belum ada apa-apanya. Sombong dia. Kemudian yang belajar yang kedua, dia sagharat ila nafsu. Melihat dirinya kecil. Kemudian apa? Tawadhu dia. Dan dia mengetahui bahwa dia belum mendapatkan ilmu. Jadi kita belajar terus, merasa dia belum. Kemudian yang ketiga, maka tidak ada seorang pun yang mendapatkan. Untuk menguasai seluruh ilmu, nggak mungkin. Tapi dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berilmu. Dengan para ulama seperti itu. Artinya semakin dia pelajari, banyak yang dia tidak ketahui. Maka antum belajar terus. Jangan merasa berilmu, belajar. Dan banyak deh sekarang ini juga orang-orang yang nggak belajar. Udah ngajar, dakwah. Kapan bacanya? Saya juga heran tuh orang-orang itu. Malam ceramah, pagi ceramah, sore ceramah. Kapan bacanya? Kapan dia buka kitab? Orang kita mau ngajar aja persiapannya 2 hari buka kitab. Kok antum kapan bacanya? Ya itu aja yang disampaikan akhirnya. Gitu. Dan gak ada isinya, gak ada bobotnya. Dan itu yang terjadi. Maka harus belajar. Dan saya sudah sampaikan berapa jam kita harus baca? 4 jam minimal. Antum baca nih di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Saya sudah bawakan di sini. Nanti antum baca nih. Ini semuanya buat antum penuntut ilmu dan juga para dai, baca ini buku ini. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Minimal 4 jam baca. Setiap hari. Karena kan kalau para dai kalau baca kapan? Kalau mau ngajar. Kalau mau dakwah, buka ini. Dengerin dulu, lihat di YouTube, di Google ada ceramah apa nih buat disampaikan. Kadang-kadang juga seperti ini nyata gitu. Bahkan ada yang udah sampai tempat ceramah, anak ketinggalan bukunya. Tolong dikopikan, kirimkan ke anak. Ini orang nggak punya ilmu. Orang berilmu nggak seperti itu. Dia belajar, dia baca, dia pahami, bahkan kalau perlu dia hafal.
Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sebagai nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.